A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ya bunda yang baik yang dirahmati Allah. Berarti juz berapa hari ini? Juz 15. Apa suratnya? Al-Isra. Masih ingat cerita antara babi sama gajah? Masih ingat tak? Apa kata binatang-binatang lain tentang gajah? Ngapa kau ndak lawan? Kau kan besar, kau kan hebat, kau kan bisa injak-injak itu babi. Kata gajah, memang bisa, tapi aku tak kuasa. Kenapa kok tak kuasa? Karena memang hanya akan nambah kerjaan baru kalau kita buang-buang waktu sama babi. Maka sebelum abang kakak tuh ngerespon marah-marah misal gitu ya, coba ingat-ingat, ini gajah atau babi gitu. Muharram, bulan baik, hari baik. Maka ingat-ingat pesan bagaimana baginda Rasulullah sampai menyandingkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Hanya tanda kutip ya, bicara aja disuruh ngomong yang baik-baik. Apalah lagi berbuat, berpikir, berdoa. Nah, maka Allah itu abang kakak sesuai prasangka hambanya. Doalah yang baik-baik. Jangan main itu, nanti jatuh ketabrak mobil. Itu doa mama apa tuh namanya tuh? Pernah dengar gak kayak gitu? Nanti jatuh patah tulangmu gitu. Kalau nanti benar-benar patah, siapa yang sengsara? Nih orang-orang tua kalau doakan anak, kalau ngomong bahkan tanda kutip kayak ngancam itu kesannya tuh horor betul gitu. Maka hati-hati abang kakak dalam mendoakan, hati-hati juga dalam melafazkan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bicara yang baik-baik atau diam disandingkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, berarti siapapun yang tak bisa ngomong baik, tak pandai jaga mulut, jamu, berarti apa artinya? Kan tak beriman. Ini pertaruhan nyawa, keimanan kita kepada Allah. Maka saya pagi hari ini di bulan baik ini pengen ngajak abang kakak untuk mulai latihan, coba gitu, jangan terpancing sama babi-babi yang berlumpur-lumpur itu. Jangan terpancing sama ajaannya gitu. Abang kakak harus jaga kewarasan abang kakak. Dan kemarin saya bilang, kakak-kakak, abang-abang berhak untuk bahagia. Maka hidup ini tidak Allah janjikan tanpa ujian. Tapi abang kakak pilihlah untuk berbahagia. Dan jangan sampai bahagiamu ditentukan oleh orang lain. Tidak boleh. Apa gitu mak-mak? Jaga kewarasanmu. Piring belum dicuci ya. Jemuran belum diangkat. Apa gitu? Ada audit syariah gak? Nak angkat jemuran gak? Balik ke rumah kira masih jadi direktur, rupa kena suruh beli cabai. Beli cabai, papi. Udah. Nggak bisa. Aku ini direktur, nggak bisa di rumah nggak laku, nggak ada direktur. Papi tetap harus beli cabai. Tapi yang paling hebat tuh Abi memang. Abi, Umi, Khadijah itu Umi. Membantu suaminya untuk berdakwah. Oh iya Bi, terus Bi, boleh nggak Umi isikan bensin motor Abi? Oh itu. Siapa nih Abi yang satu nih? Hanya untuk ngisi bensin pun dia. Oke. Jadi belajar untuk mengucap yang baik-baik. Ada kalimat begini, ya rahmatullah. Ada kalimat gini, saya ini miskin Ustaz. Saya ini bukan dari keturunan kaya. Itu takdir Allah. Tapi takdir anakmu, orang sekitarmu, kau yang harus mulai merubahnya gitu. Dari mana? Pertama yang saya pelajari itu dari pola pikir. Makanya ada miskin dengan mental miskin. Kalau miskin physically, itu insya Allah masih bisa sukses.
Kalaupun tanda kutip ya, mohon maaf ya, istilah kasar nih, tak pakai Tuhan dia nggak beriman atau kafir gitu ya, itu masih bisa ada peluang untuk berduet gitu, berduet aja gitu. Karena banyak orang yang jauh dari Allah justru malah kaya kan, karena menghalalkan segalanya. Tapi kalau sudah mentalnya miskin, udah, ini pegang duit berapapun, habis. Abang kakak buka aja di Google, seorang pemulung atau homeless gitu, dia tuh homeless di Amerika, nggak punya rumah, terus menang lotre, sekian puluh miliar duitnya. Nggak sampai setahun habis duitnya. Karena tiap hari dia pakai foya-foya. Nah, orang lagi tak berduit nih, tak bisa bergerak, mati kutu, mati gaya. Tak berduit. Begitu pegang duit, begitu dia pegang duit, mulai bertingkah. Pesan perempuan, pesan obat nyamuk, apa gitu. Nah, abang kakak mumpung masih merintis, sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang sadar. Misal kau tanya orang, kakak ini udah lama kawin, bila punya anak? Jawab, insya Allah secepatnya. Mohon doanya ya, selesai. Terus baper. Kau ini udah perawan tua. Udah tua belum kawin-kawin, kau nak nunggu apa? Tolong doakan, pangeran saya sedang disiapkan Allah. Insya Allah laki-laki, gitu. Pangeran gak? Kelas king gitu ya. Doa yang baik-baik, belajar. Ini latihan abang kakak, optimisme. Kan makanya kan saya juga masih belajar dan ngajak kita semuanya. Untuk satu apa? Berdoa yang baik-baik. Coba bilang. Berpikir yang baik-baik. Berbicara yang baik-baik. Berbuat juga yang baik-baik. Ini mindset, cara berpikir abang kakak. Selamatkan dulu. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Apalah modal kita bang kakak selain duit? Husnuzon. Apalah modal kita selain tadi saya bilang duit tuh? Sangka baik. Berapa banyak orang yang kita lihat kaya, yang anfus. Maka apa susahnya ketika kita ketemu orang, hanya sekedar mengatakan, bang, semoga bang sehat-sehat ya bang, tetap semangat bang. Jaga kewarasan ya bang. Semoga bang selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Tetap semangat bang. Kalimat-kalimat kecil itu mungkin kecil bagi kita. Tapi bagi dia yang saat itu sedang perlu betul semangat itu, tinggal kasih kalimat. Gimana? Aman. Itu kan kalimat bapak-bapak komplek. Apa kalimat bapak-bapak komplek? Gimana? Aman. Jawab, aman, alhamdulillah. Saya dulu juga ditanya sama orang, bang ada duit kau? Waktu saya di Malaysia. Saya jawab, ada. Kan mama nanya ada enggak duit? 10 sen tuh duit juga. Coba kawan-kawan kalau tanya, gimana Dam? Aman Dam? Aman kayaknya. Definisi amannya tuh, telok untuk 2 hari, memang di tanggal 3 memang. Tapi begitu masuk barang itu, dia sudah punya plot-plotnya masing-masing. Sawang Sinawang. Ya. SMK ini saya niatkan memang, saya azamkan untuk jadi ajang untuk belajar sama-sama. Ini tengok nih, Ayaman tuh siapa sih? Teman belajar. Yang kedua, teman bergerak. Teman berproses. Karena kalau ndak diproses, ndak dieksekusi ilmu ini, abang kakak, ndak dilakukan nih ilmu, habislah. Tadi ada yang bilang kan, Ustaz tadi, Ustaz Badrul Tamam, beliau bilang gini, apa, mafi fulus mati gaya gitu. Ya, orang beranggapan begitu. Kalau saya belajar dari beliau kan, nabda bil basmalah, mulai aja dulu. Ya kan? Al-muhim nabda awalan. Nah, optimisme ini kadang-kadang abang kakak, enggak semua orang paham gitu. Tapi kalau abang kakak sudah rajin praktek, sudah rajin action, sudah rajin memproses itu, nanti abang kakak punya, apa bahasanya, kayak punya keyakinan tambahan, sehingga abang kakak ngerasakan, ini terlalu mudah bagi Allah. Nah, Allah tuh enggak ini. Karena kadang-kadang memang enggak pakai otak kita memang. Saya kalau duduk sama Tok Ya tuh berkaca-kaca mata, belinang-linang kayak mata. Ya Allah Tok Ya, bersyukur benar kita nih. Mimpi apa? Allah mudahkan segini ini. Karena enggak pernah ngerasa ini karya kita, Bang Kakak. Orang anggap besar itu hak dia, tapi kita tak pernah anggap besar. Lingkaran kita besarkan terus. Mana yang lingkaran itu dia? Yang circle.
Gimana waktu itu ya? Di resume. Ada kalimat gini abang kakak. Menyebut yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, ya kan? Itu bagian dari surat 17 ayat 7 ini. In ahsantum dzurriyyata man hamalna abdan syakuro. Nuh itu dalam kondisi ideal atau tidak, abang kakak? Ini angle baru ya. Nabi Nuh berada di sudut pandang atau di angle yang atau di posisi yang tidak ideal. Abang kakak tahu enggak Nabi Nuh itu gimana perjuangannya, kena caci maki sama umatnya, dibilang gila, dibilang mabuk dan segala macam. Bikin kapal di atas. Nabi Nuh bikin kapal di mana? Di atas? Harusnya bikin kapal di mana? Tepi sungai atau tepi laut. Orang bilang apa sama Nabi Nuh? Kau gila, kau mabuk. Apalah ceritanya 2012 bikin kapal di tengah-tengah pemukiman non-muslim, yang muslimnya cuma 3%, sisanya 97% non-muslim. Ngapa kau bikin masjid di situ, Nur? Mana ada orang Sungai Raya dalam sholat di situ? Begitulah kalimat-kalimatnya waktu itu, waktu To'ya, Nur dengan Nuh. Nuh di atas gunung, Nur di pemukiman non-muslim. Nur nih, seorang. To'ya maksudnya. Bawa orang gila. Siapa orang gilanya? Saya ada masjid di sana. Ya kan? Tapi saya bilang, enggak, aku enggak bisa di sana. Itu masjid udah punya konsep sendiri. Nah ini mumpung masih kosong, barang baru. Bikin MOU loh sama To'ya. To'ya boleh ke berkinca di sini? Oh, bebas. Saya nih cuma bikin ya. Tak tahu gimana cara ngurusnya. Terserah Tok Haji. Kinca aja Tok Haji. Qadarullah, datuk saya dengan datuk To'ya itu sama-sama datuk-datuk. Maksudnya kawan, CS. Akrab, datuk To'ya di sini, zonanya, Sungai Raya sini. Datuk saya Sungai Raya yang luar sana. Makanya ada Sungai Raya dalam. Dulu namanya itu Sungai Raja. Cuma susah nyebutnya Sungai Laya. Akhirnya jadi Sungai Raya. Raja tuh susah nyebutnya. Jadi berubahlah jadi Sungai Raya. Sama orang disingkat jadi Serdam. Sei Raya Dalam. Dah. Salah nyebut emak-emak. Oh ini Ustadz Masjid Kapal Selam ya, kata dia. Masjid Kapal Selam. Masjid Kapal Selam. Inilah Ustadz ini Masjid Kapal Selam tuh. Masjid Kapal Selam. Bila aku jual pempek kan gitu. Tapi muka ibu ini serius. Saya mau protes tak sampai hati. Nah, jadi Sei Raya Dalam disingkat Serdam. Ini Sungai Raya Dalam tuh. Kalau sana orang nyebut Sungai Raya. Jadi Sungai Kapuas, masuk anaknya namanya Sungai Raya. Habis Sungai Raya, masuk lagi ke dalam Sungai Raya Dalam. Mama saya, kampung halaman saya, tempat saya main guli, main kelayang, manjat pohon, makan jambu di atas pohon, itu Sungai Raya. To'ya Sungai Raya Dalam. Datuk To'ya dengan datuknya saya sama-sama datuk-datuk. Sama-sama ngurus tanah, kebun getah. Ayah To'ya, Pak Hasan Har, Allah yarham, dengan ayah saya, sama-sama ayah-ayah. Sama-sama remaja Masjid Mujahidin. Jadi datuk saya main getah. Tahu antum getah yang digiling pakai itu tuh, dibawa pakai sampan, itu kerjanya datuk saya sama datuk To'ya dulu. Ngumpulkan orang-orang yang norek getah. Ayah saya dengan ayah To'ya sama-sama di Mujahidin. Ayah saya dulu muadzin di Masjid Raya Mujahidin. Tapi sesekali gitulah, masih muda-mudanya. Lalu ketemulah nih To'ya sama Tok Haji. Kenapa dikasih nama warung kopi Tok Haji yang tutup Husnul Khotimah itu? Karena waktu itu saya pengen bikin warung kopi yang bisa mengenang sejarah zaman-zaman dulu. Nah, karena tidak punya ilmu, cuma modal semangat, alhamdulillah tutup itu warung kopi Husnul Khotimah. Alhamdulillah. Di warung kopi itulah saya belajar untuk merendahkan ego, saya buang titel S1, S2 atau nama besar katanya terkenal. Tidak ada udah. Mana orang kenal saya? Saya pernah ngitung makanan tuh salah. Bingung gitu. Akhirnya saya suruh Mimip yang maju. Dek, kau maju dek, kau hitung dek, abang tak tahu hitungnya gimana. Orang makan gitu, ngambil bubur, ngambil gak telur, ngambil gak apa. Cara ngitung tuh lama. Sampai orang tuh ngolok-ngolok saya itu, ya berapa bang gitu. Gurau maksudnya. Tapi sayanya langsung grogi gitu. Cuma berapa ya? Karena mentalnya bukan mental dagang. Waktu itu tuh gak ngerti ilmu itu gitu loh. Dah, ketemulah To'ya datang. To'ya saya ngelap meja. Mau minum apa pak? Beliau nawarkan. Saya dengar Ustadz katanya, abang nih dari Gontor. Iya, saya bilang, pernah dulu belajar di Gontor. Tapi sekarang jualan bubur, saya bilang. Mau enggak main-main ke masjid saya? Nah, itulah awal-awalnya ke sini. Alhamdulillah, abang kakak, enggak ada jamaahnya.
Mohon maaf ya, yang ada cuma anjing, angse. Di situ saya baru mutar otak abang kakak. Ini S2 gontor atau S1 atau S2. Tak bisa aku pakai teriak-teriak. Kola Rasulullah. Di mana nak teriak di sini? Disitulah anak pondok tuh baru belajar tuh ilmu praktek di lapangan. Cuman saya harus nahan ego, ngempet, legowo, bertahun-tahun abang kakak. Kita azan, situ anjingnya bunyi. Ya kalau mau pakai cara yang agak halus kan kasih racun. Cara yang agak halus itu. Atau marah-marah. Enggak, tetap harus bikinlah tetangga bahagia, ketemu menebas rumput, nyapukan halaman mereka. Sama Udin tuh lah berdua, gantian-gantian. Udin imam, saya azan. Udin azan, saya imam. Gantian. Kita softnya kayak gini ya dulu. Bukan depan belakang gini. Sejajar. Berdua ya. Kadang sama Tok ya berdua. Bolak-balik masih. Rumah Wawa sini, rumah Wawa sini, rumah Wawa sini. Apa yang saya jaga waktu itu Abang Kakak? Pikiran sama mulut. Abang Kakak yang hari ini mungkin lagi jatuh. Nuh tidak dalam kondisi ideal. Bikin kapal kena caci maki umat, udah jadi kapalnya dan sudah terjadi bencana, anak istrinya justru tidak mau naik kapal. Abang kakak nyaman, anak mau masuk pesantren, tinggal ancam-ancam dikit ya, masuk dalam pesantren kau, best. Ya kan ada kan orang tua yang kayak gitu kan, senyum-senyum depan saya, depan anaknya mana saya tahu, dicubit anaknya, masuk pesantren, masuk pesantren, masuk pesantren, putar tangan tuh kan, yang saya bilang tuh senyum, tapi bikin nangis gitu. Wawa tuh kan pernah tuh, senyum memang. Siapa ya, kata dia. Anak saya ini memang, kata dia. Tapi tangannya berputar, kecil, biru udah tuh gitu. Senyum tapi bikin nangis. Nabi Nuh tidak dalam kondisi ideal. Siapa yang ideal di sini? Dari mulai Abbas sampai Dr. Sandi. Ada yang sedang ideal hari ini? Ada yang sedang baik-baik saja? Atau ngerasa, kayaknya aku udah gak perlu Tuhan nih kayaknya gitu. Ada gak? Masih perlu? Untuk apa Allah kasih ujian-ujian dengan masing-masing itu? Supaya kita tetap jadi hamba, tetap jadi budak. Tidak usah banyak gaya gitu. Namanya budak. Makanya di Pontianak malah budak-budak. Nah, kan gitu. Kalau di Sunda, barudak. Ya, enak. Barudak kan? Namanya budak-budak. Ya udahlah. Tapi lihat bagaimana Allah menempelkan predikat abd dan syakuro kepada seorang hamba bernama Nuh. Padahal Nuh dalam kondisi tidak ideal. Apa yang bikin Nuh mahal? Dia praktek. Apa yang bikin Nuh beda sama yang lain? Sampai dapat julukan ulul azmi. Dia berproses. Dan proses itu melibatkan harta, tenaga, nyawa, pikiran. Nggak enak. Nggak ada proses yang enak, Kakak. Apa? Sebutkan saya. Proses yang enak apa? Contoh. Sebutkan saya proses yang enak. Proses melahirkan. Enak nggak? Mana kakak-kakak yang pernah hamil? Enak? Enak hamil? Mau tidur miring susah, mau dititipkan di kasir tak boleh, suruh keluar 7 bulan tak bisa. Saya bilang sama Fayat sama Fatina, sampai Fayat besar nanti nak, berbaktilah sama orang tua, berbaktilah sama bunda nak, karena itu perintahnya laki-laki dari Rasulullah tuh, Rasulullah nyuruh, sampai mati kau berbaktilah sama ibumu, semampumu nak, sebisanya. Tapi kita sebagai orang tua, jangan juga ngarap-ngarap. Kan jadi tidak nyambung nih. Anak tidak pernah diajar, orang tua ngarap. Mudah-mudahan nanti anak saya itu berbakti. Doa boleh, ajarkan, kasih tahu, contohkan proses praktek itu tadi dengan contoh. Innahu, ayo semua sama-sama. Kana abdan syakura. Abang kakak kalau saldo lagi bagus, duit lagi banyak, abang kakak lagi posisi nyaman, terus bilang, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Allah tuh baik banget. Itu wajar. B aja. Tapi abang kakak lagi kondisi tidak ideal. Lagi kondisi sedang tidak baik-baik saja. Tadi saya bilang sebelum tanggal 5 sudah bersandar kepada macam-macam. Mana nak bayar SPP anak. Ya, apa gitu? Daftar ulang. Terus? Sebutkanlah masalah kita masing-masing nih. Pura-pura tak punya masalah pula dia. Mendadak lupa, dia takut ketahuan ya. Takut kepancing. Emang tanggal 3 Yaman. Tapi Yaman seperti sudah tahu lah alokasi dana kami itu kemana aja. Lama tak pegang duit. Sekali pegang duit, tak lama.
Emang kami ini tidak cinta dunia ya, man. Duit langsung kami bagikan semuanya. Emang benda itu tak banyak, apa karena kita cinta-cinta kan? Masya Allah bang kakak. Nabi Nuh dikategorikan Allah sebagai abdan syakuro. Padahal kita sama-sama tahu ujiannya tidak mudah. Belin naik mata Nabi Nuh. Anak kandung. Ayo naik. Irkab ma'ana. Naik bersama. Itu kan jadi pelajaran tajwid kan? Irkab ma'ana. Jadi irkab ma'ana. Irkab. Naiklah. Ma'ana. Bersama kami. Apa kata Nabi, apa kata Kanaan? Maka abang kakak jangan masukkan anaknya di sekolah anak durhaka. Kan anak soleh. Iya kan? Kanaan itu anaknya Nabi Nuh. Yang tidak mau naik kapal. Apa kata Kanaan? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung. Dia pakai logika kan? Aku akan naik gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yauma. Tidak ada penyelamat hari itu nak. Banjir ini banjir besar. Makanya Nabi Nuh juga dapat julukan abang kakak Abul Bashar Ats-Tsani. Bapak manusia nomor 2. Bapak manusia nomor 1 itu Adam. Bukan Adam yang ini ya. Bapak manusia nomor 2 Nabi Nuh. Kenapa? Karena saat itu hancur semua manusia abang kakak. Tidak tersisa. Yang mau naik inilah. Nah tambah lagi hancur hati Nabi Nuh. Istri. Tidak mau naik juga. Jadi kalau ada orang ngomong hari ini, istri ustadz kok begitu, istrinya kiai kok begitu, apa gitu, istrinya direktur kok begitu, istri nabi ya begitu, gimana? Tidak bisa kita memukul rata bang kakak suami istri itu, alah itu suami istri laki bini sama tak beri. Pernah dengar istilah Melayu begitu? Zakwan mungkin bahasa Melayu ortodok ini. Zakwan, kan dia akam sini, anak kampung sini. Laki bini sama tak beri. Do you understand, Bang Abu? Apa? Mana yang pendatang-pendatang tahu enggak? Tolong terjemahannya kak. Laki bini sama tak beri. Itu artinya menunjukkan suami istri itu 11, 12, 2 sejoli. Enggak bisa pukul rata. Ini buktinya istri Nabi Nuh enggak mau naik. Suaminya Nabi. Kita kadang mengeneralisir dan terlalu cepat menilai. Maka anaknya Jackie Chan itu sempat hampir mau bunuh diri gara-gara orang menyamakan standar Jackie Chan dengan anaknya. Padahal dunia ini diciptakan Allah berbeda-beda. Sakit tuh anak-anak orang besar itu, banyak yang stres kan. Bapaknya populer luar biasa, anaknya nih kebebanan gitu. Maka saya bilang sama Fayat, saya bilang sama anak-anak saya, nah Allah takdirkan ayah memilih jalur hidup ini nak. Fayat saya bilang, Fatih, araka ya suka tak suka, inilah jalan hidupmu nanti nak. Harus jadi orang baik, berusaha jadi orang baik. Jadilah orang yang amanah kalau mau selamat dunia dan akhirat. Sering saya ngomong sama mereka, ayah cuma bisa ngasih tahu dan contohkan nak. Urusan nanti anak-anak ayah ikut atau enggak. Karena Quran yang bilang, innaka latahdi man ahbabta. Nih. Surat 28. Nah, 2856. Kan'an itu contoh buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Karena pohonnya di tepi sungai, begitu jatuh hanyut gitu. Kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Abang kakak pernah dengar kan? Ada orang kerjanya buruh di pelabuhan, anaknya jadi ulama. Bisa abang kakak bilang itu anak buruh tak jauh anaknya dari bapaknya. Karena bapaknya cari duit halal abang kakak. Ya kan? Bekerja keras jadi buruh. Anaknya sekolah, jadi punya ilmu, jadi ulama besar. Maka kemarin saya bilang sama kakak-kakak perempuan-perempuan tuh, iman ini mahal. Mewariskan keimanan ini. Dan kita harus sadar 2856. Innaka latahdi man ahbabta. Allah tegur kan Rasulullah ini. Ayat ini diturun berkaitan dengan Nabi yang sangat menginginkan pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan syahadat agar beliau dapat bersaksi untuk menyelamatkan pamannya dari azab di hari kiamat nanti. Allah hendak menegaskan bahwa dialah yang bisa memberi hidayah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah agar aku dapat menjadi saksi bagimu di hari kiamat kelak. Andai kaum Quraisy tidak mencelaku dan menganggapku sebagai orang yang lemah, jika aku mengatakan kalimat itu, pasti aku akan mengatakannya agar engkau merasa bahagia. Jawab Abu Thalib. Sehubungan dengan jawaban Abu Thalib tersebut, Allah lalu menurunkan firman-Nya, innaka latahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sahih diriwayatkan oleh Muslim. Abang kakak, Nabi yang ketemu Allah dibersihkan hatinya.
Tidak bisa jadi wasilah hidayah untuk pamannya. Maka hati-hati juga kita kalau jadi orang ya yang cepat-cepat menilai sesuatu. Langsung pengen iman dan hidayah itu terjadi secara instan. Pokoknya semuanya di sini harus baik semuanya, harus soleh semuanya. Aku bukan tukang sulap. Mereka ini datang ke sini dengan berbagai macam prosesnya. Masa lalunya, Bang Banjir masa lalunya beda, Adia masa lalunya beda, Dodi masa lalunya beda. Pokoknya lucu-lucu lah mereka nih. Main kerama, main tapuk pipet, itulah masa lalu mereka tuh. Main tabak, ya. Betul nggak, dokter? Terus datang ke sini, penuh aturan. Banyak sekali aturan di Munzalan nih. Ada yang berproses itu setahun, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan oleng kapten. Yang kan biasa pakai mobil, dijemput, bukakan pintu. Selamat siang Pak. Masya Allah. Kalian datang sini pakai motor, karisma. Motor oleng, saldo oleng nggak? Tapi ternyata setelah lewat 3 bulan, setahun, 2 tahun, udah biasa dah. Biasa dah bang. Akhirnya, bang naik mobil bang. Nggak lah naik mobil. Aku naik motor ya, udah nikmatin dah. Mati rasa bang kakak. Abang coba tanya sama orang-orang yang tadinya tuh berada di lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Sampai akhirnya Allah ajarkan dia lingkaran besar. Nah ini enggak semua orang paham. Panahnya dia panah tawaf. Ini bukan muter ini, panah tawaf dibalik. Ininya iPad-nya dibalik atau gimana nih? Edit kan tak ada panahnya tuh. Putarannya putaran tawaf. Orang anggap kita besar, orang anggap kita terkenal, itu hak dia. Tapi kita tidak boleh ngerasa besar, tidak boleh ngerasa terkenal abang kakak. Besarkan lagi lingkarannya. Orang bilang sekian ratus ton beras itu hebat. Enggak, masih kecil itu. Doa kita kan 1 juta ton, 1000 ton, 5000 ton beras. Doa. Jadi kalau udah kita nih hari ini, orang bilang hebat, luar biasa. Masih di Pontianak. Besarkan lagi Kalimantan. Besarkan lagi seluruh Indonesia. Besarkan lagi luar negeri. Udah main di level internasional. Nah, ini baru betul. Putarannya putaran tawaf. Proses, praktek, berproses, berpraktek terus sampai Allah takdirkan malaikat maut datang jemput. Udah katanya, selesai. Cukup. Nanti ya main lagi kata Allah. Anak cucu gimana ya, Man? Pastikan kau kasih dia duit halal, pastikan kau kasih dia keteladanan, pastikan kau kasih dia contoh yang baik. Sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala karena dia akan menjalani hidupnya masing-masing. Apa yang diwariskan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna mim ba'di. Nyembah apa nak? Kakak-kakak yang hari ini belum nikah, ya kan? Yang sudah nikah, doa sama Allah, ya Allah, aku ini pabrik manusia. Izinkan ya Allah dari rahimku ini nanti lahir orang-orang baik-baik. Doa sama Allah, minta sama Allah. Jangan gampang merasa puas, besarkan lagi lingkaranmu, stay foolish, stay hungry terus. Saya kalimat mama itu 99 tuh saya ingat betul sampai sekarang. Jangan jadi jago kampung. Itu bagi saya lumayan melekat dan sampai hari ini saya ngerasa tak boleh aku puas hati gitu. Tak boleh aku cepat-cepat ini. Ingat kemarin yang serigala lawan apa? Serigala apa bukan serigala, citah. Di mana kemarin ya? Serigala lawan citah. Nih. Anjing lari semua. Tapi citah berhenti di kandang. Diam aja. Orang sengaja mancing-mancing kompetisi antara citah lawan anjing. Kalau anjingnya 4 ekor ini lari lomba lawan citah, siapa yang menang? Pasti citah. Tapi apa kata citah? Aku lari bukan untuk menang lomba. Aku lari tuh untuk berburu. Untuk makan, bukan untuk kompetisi. Abang kakak, dengan siapa kita berkompetisi selama ini? Sosial media yang hari ini katanya jadi ajang untuk apa? Berkomunikasi. Apakah benar-benar jadi ajang komunikasi atau jadi ajang validasi diri? Betapa malunya seorang Gen Z ketika harus dihukum gara-gara terlambat masuk kantor dan posting di Instagram pribadi. Bagi dia Instagram pribadi itu adalah harga dirinya. What the fun?
Alangkah lucunya. Ayaman enggak paham, beda dunia memang. Bagi Ayaman sih biasa, bagi kami ini harga diri. Tengok followernya 2,5 ya yang follow. Berapa followernya? 2,5 ya. Tapi Ayaman pun tidak bisa memaksakan cara berpikir Ayaman ini untuk ke anak-anak, tidak bisa. Kita kan beda cara berpikirnya, semesta pembicaraannya beda. Sampailah nanti di level-level hidayah. Itu pengen merubah semua orang jadi baik, itulah awal kita tuh sakit hati, sakit jiwa. Awal mabuknya kita tuh itu, pengen semua orang harus baik seperti yang kita harapkan. Usaha wajib, mencontohkan wajib, ngajarkan, ngasih tahu. Kawan-kawan di internal nih, tinggal nunggu lepas rahang ya Anda Ayaman ngomong sama mereka nih. Nasehatin, ngasih. Tapi kan kadang-kadang belum nyambung. Nanti udah kejedot pintu, udah kekunci di WC, baru dia paham. Oh gitu maksud Ayaman dulu. Makanya bagus kalau Ayaman tuh tidak ada di pondok emang. Karena mereka bebas ya kan, freestyle, bisa berenang, gaya-gaya lumba-lumba di landa asmara gitu ya. Ya kan, bisa family time gitu ya. Family gathering. Tahu-tahu gay semua, gila. Family gathering. Ya Allah, ganteng-ganteng, berotot-berotot. PLT, penyuka lubang tai. Saja gila. Kakak tahu enggak? Berkali-kali tuh kejadiannya di hotel, di puncak katanya. Aduh, ya Allah. Ingat ya, abang kakak, tidak ada orang yang dalam kondisi baik-baik saja. Semua punya ujian masing-masing. Cuma bedanya abang kakak. Yang satu nih, pandai dia ngerespon. Tetap tenang, tetap senyum, tetap sangka baik. Inilah yang tadi saya sampaikan ke abang kakak itu, teruslah berprasangka baik. Teruslah berdoa yang baik-baik. Pikir yang baik-baik. Seperti Nabi Nuh yang disampai dilabelin Allah, innahu kana abdan syakur. Semoga kita semuanya abang kakak dilabelin Allah sebagai abdan syakur. Teruslah berproses, teruslah praktek, teruslah beramal soleh, teruslah bergerak, teruslah berbuat, teruslah berjalan. Kecil di mata manusia, bisa jadi besar di mata Allah. Balikkan sendal ya, antarkan buku, kan 4L lagi, lu lagi, lu lagi. I was there. Dokter Sandi, saya yakin tidak akan percaya dengan omongan saya kalau saya tidak pernah ada di fase itu. Kok saya langsung bisa tembak, dokter? Nanti kayak gini kan, nanti kayak gini, nanti gini, nanti akan ngalamin ini. Dia cuma senyum. Kenapa? Yang saya sampaikan fakta. Kenapa? I was there. Saya kan pernah di fase itu. Kita gak fundraising, kita gak ngumpulkan, kita gak ngantar, kita gak kena caci maki. Orang tuh bantu tak ada, nyumbang tak ada, bacotnya aja. I was there. Makan duit umat itu hampir tiap hari saya dengar. Makan duit umat, makan duit umat. Apalagi waktu datang si Arfi Putih tuh. 2014 pakai si Arfi Putih, ya rahmukallah. Apa kata dunia? Direktur yang masih pakai Agia apa Kalia apa? Apa namanya? Kalia. Nah. Direktur. Marbot masjid, miskin, jual kopi tutup, ya kan? Pakai si Arfi Putih. Apa kata Pontianak? Berapa besar lah Pontianak nih? Jangankan jarum jatuh, jarum mau jatuh ya kedengaran nih Pontianak nih. Saya ulang ya. Jarum mau jatuh ya di Pontianak nih, kedengaran. Apa gitu kalau tembus nih boy? Udah. Kalau cair nih boy. Gimana Bu? Semua mau dijual Bang Abu. Pohon langsat dijual, tanah di bandara jual, pesawat yang baru landing itu pun bisa jual sama dia. Kalau udah ngumpul di situ tuh, semua mau dijual. Apa yang Ayaman rasakan dulu 2014, 2015, 2016, 2017. Saya ceritakan sama kawan-kawan yang ngeritis dakwah. Tahu kan? Yang Ayaman rasakan? I was there. Fase-fase itu Ayaman masih ingat betul, ingat sekali. Cuman orang, kita lagi nulis infak. Nih kumpulan jamaah, lagi nulis infak. Berapa Bu? 25.000. Ibu siapa namanya? Belum ada CS dam. Masih habis ceramah lah. Tahu-tahu yang di belakang ngomong gini, Bu hati-hati Bu nyumbang di situ, takut-takut nanti duitnya dimakan. Diajak miskin tuh. Nggak ngomong di belakang boy. Ngomong depan mata. Jadi kita yang paskas-paskas, hari masih ada paskas yang nonton nih. Hah? Masih ada yang baru ngeritis 1 ton, 2 ton beras. Ayaman nggak bisa ketemu fisik kita tiap bulan, nggak bisa. Tapi insya Allah tiap hari inilah cara Ayaman hadir sama kawan-kawannya. Ngasih semangat kita yang baru 1 ton, 2 ton, sekilo, 2 kilo beras. Baru pondok mitranya baru 10, 20 biji. I was there.
lagi tablik akbar. Ustadz, benar ke dikasih untuk anak yatim? Kita lagi tablik akbar. Jangan-jangan nanti dimakan duitnya. Masya Allah. Kalau nafsu saya, Melayu saya ikutkan. Saya lempar mic tuh. Cabut mic-nya, pak gitu. Kayo pak gitu. Tapi enggak ada gunanya. Proses itu Abang Kakak mahal. Maka kalau kena caci maki di sosmed, Ustadz bodoh gitu. Memang bodoh. Senyum ya. Yang diserang akun, bukan aku. Sosmed itu bukan harga dirimu. B aja gitu. Nah, pagi inilah saya nyapa Abang Kakak, ngasih semangat, ya kan? Dan akhirnya saya paham, ini penutup ya. Saya paham Abang Kakak. Obat dari ego itu caci maki. Tapi jangan setuju. Protes. Antum harus ikut firman Allah gitu. Manusia itu paling banyak bantah gitu. Jangan sami'na wa ata'na. Yang diserang adalah akun, bukan aku. Sosial mediamu bukan harga dirimu. Apa tadi? Obatnya ego apa? Caci maki. Abang Kakak, pujian itu justru lebih bahaya daripada caci maki. Dan Abang Kakak nanti dalam perjalanan waktu, perjalanan proses akan mengerti, akan semakin mengerti bahwasanya yang kau butuhkan sebenarnya adalah caci maki, bukan pujian. Jangan setuju, protes dulu. 1854 nih. Jadi kalimat saya barusan tuh jangan langsung disetujui gitu loh. Abang Kakak tuh harus ikut firman Allah gitu loh. Pakailah firman Allah ini. Jadilah manusia yang banyak bantah. Sip? Siap dah? Nah, siap dah? Kena puji-puji, Masya Allah, antum udah ganteng, mumtaz, istrinya cantik, direktur. Jadi Fir'aun ada langsung. Obatnya ego tuh, kawan-kawan semua Abang Kakak, adalah caci maki. Siapa yang gara-gara kena caci maki jadi nangis? Siapa di sini yang gara-gara caci maki jadi sujud? Siapa yang gara-gara kena caci maki jadi bilang, saya berhenti berharap sama manusia? Siapa yang gara-gara kena caci maki jadi tahu Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Siapa yang gara-gara caci maki jadi akhirnya datang ke masjid? Siapa yang gara-gara kena caci maki jadi datang ke Allah? Berapa banyak orang-orang yang akhirnya sujudnya dalam, panjang, jadi tahu namanya tahajud, tahu namanya sholat duha, gara-gara kena caci maki. Obatnya ego, caci maki. Dan Ayaman ngalami itu semuanya. Cuma malas cerita. Dan insya Allah, sebagian besar orang yang pernah caci maki saya itu masih hidup semua sampai sekarang. Dan saya doakan semuanya sehat-sehat, baik-baik. Karena mereka yang jadi wasilah saya bisa belajar tentang hidup dan kehidupan ini. Tidak saya bawa masuk ke dalam ini. Siapa yang mau terima caci maki dengan lapang dada? Tak semua orang. Yang terjadi itu playing victim, ya kan? Mulai nyalah-nyalahkan, mulai cari alasan. Mana bisa, kau tak akan jadi orang besar. Apa susahnya bilang, iya saya salah, saya minta maaf. Udah, titik, tidak usah lagi berdalih. Kadang-kadang saya tengok, ngapa tidak bertumbuh budak ini ya? Ngapa? Banyak alasan. TBC, terlalu banyak cocot. Padahal kita di sini di Munzalan nih diajarkan berkali-kali, dapat busa-busa yang bilang selalu ada solusi setelah introspeksi. Daripada marah-marah mending muhasabah. Tapi tidak semua orang mau muhasabah itu. Sampai caci maki itu datang menghujam berulang-ulang. Penutup, Abang Kakak, kenapa orang baper, sedih, marah ketika dicaci maki? Ada yang bisa jawab? Ini materi SMK udah lama. Apa? Karena dia merasa dirinya baik, merasa dirinya sudah benar. Masih ada nggak di sini? Oh masih ada. Nah, okay. Lama tak bagi-bagi ya. Nah, lumayan lah nih untuk beli telur ke beli apa lumayan. Hati-hati sama penggoda-penggoda di sebelah ya. Nah, biasanya tuh gitu, lumayan nih gitu ya. Nggak, ini pelit aja makan dalam lemari aja ya. Orang nggak suka dicaci maki, orang nggak terima dicaci maki itu karena merasa baik. Ana ini masya Allah, apa? Ana ini masya Allah. Antum itu yang astagfirullah. DP kan dia pikir dia hebat.
Bu, anaknya dapat 150.000. Nah, abang kakak jangan setuju, oke? Protes aja. Obat ego adalah caci maki. Ini tiap pagi nih ayam menyemprot kita nih. Maka saya tidak akan berhenti ngisi SMK ini tiap hari. Karena saya yang perlu. Tak ada yang nonton pun saya tetap ngisi, tetap ngajar. Kan ini nasihat buat diri saya sendiri. Cara saya untuk maksa diri saya, tidak tidur habis subuh. Tidak malas-malasan di waktu subuh. Di waktu prime time ini saya harus gali ilmu. Saya harus buka ini apa yang Allah firmankan dalam Quran. Hari juz berapa, dapat berapa kita, apa ayatnya. Nanti ayat ini lari kemana. Saya belajar tiap hari, belajar setiap hari. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, Masya Allahnya SMK-nya Bang Kakak, pagi ayatnya dibahas, selesai SMK hidup langsung ayatnya. Jadi ketika ngadapinnya tuh, oh iya, tadi pagi dari kena ingatkan sama ayam. Oke. Mantap gak? Ada yang ngerasakan gitu? Pagi dibahas, langsung di kampus langsung terjadi. Ya, terjadi peperangan antara Iran, gitu-gitu ya. Kita langsung, Masya Allah, sadaqallahul azim, benar firman Allah. Tidak apa-apa. Dah, langsung senyum ya. Langsung jaga kewarasan. Saya penonton baru, SMK itu apa? SMK itu nama mobil. Salah. Jadi, paginya kita bahas, habis selesai itu langsung ujian praktek biasanya. Ya Allah, Rabbi. Masya Allah. Jadi abang kakak mau dilanjutkan ke atau enggak ke SMK ini, terserah abang kakak. Saya ngerasa saya yang wajib hadir di sini. Kalau bicara bosan, siapa orang yang paling bosan ngisi SMK? Yang ngomong lah. Orang melihatnya tuh kayak beban gitu. Selalu menit tiap subuh gini beban. Enggak, aku tak pernah anggap ini beban. Sama kayak, mohon maaf ya, sama kayak pergi mandi, berak, kencing itu. Bagi saya ini kebutuhan saya yang perlu ini. Allah kan tak perlu saya. Saya yang perlu Allah. Saya harus mandi tiap subuh, harus bagi. Malam saya harus belajar, mereview, ingat-ingat, mencocokkan apa Allah firmankan dalam Quran. Saya paksa diri saya untuk terus belajar supaya tidak mati. Tidak mati hatinya, tidak mati pikirannya. Apa kepanjangan SMK tadi? Udah tidak ada kepanjangan, udah tidak keluar tadi. Lanjut ayaman. Kita minta lanjut ke enggak, saya tetap lanjut. Karena saya bukan ngurus abang kakak. Akad saya sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya. Saya berharap dapat label dari Allah Subhanahu wa taala abdan syakuro. Kondisi sedang tidak ideal, tapi Allah catat kita sebagai abdan syakuro. Keren. Ya Bang Abu. Cuman alhamdulillah ala kulli halin. Apa yang Allah takdirkan? Baik semuanya. Allah Maha baik. Latihan husnuzon. Sampai akhirnya malaikat maut bilang, udah selesai. Balik dengan senyum, balik dengan husnul khotimah, balik dengan ampunan. Radiyatan mardiyah. Oke atau oke sekali? Oke sekali. Ayo kita jalan sama-sama. Abdan syakuro. Jazakumullah khair abang kakak. Doakan saya ya. Doakan Ayaman, doakan Bunda Uung, doakan kami adik-beradik. Doakan anak-anak saya, 4F, Vira, Farah, Fair, Fatih, semuanya. Abang kakak yang ada di sosial media ini ya. Semoga abang kakak ini sehat semuanya, panjang umur, murah rezeki ya, diberkahi Allah. Yang nonton nih, yang mungkin belum pernah ketemu sama Ayaman, insya Allah nanti kita akan ketemu offline. Tanggal berapa saat dia? 27 sampai 24, 25, 26. 27-nya ke Sambas. Insya Allah kita akan ketemu offline. Dan selama beberapa hari itu tidak ada online-nya. Jadi sengaja yang pengen ketemu siapa makhluk-makhluk istimewa yang ada di SMK ini. Kita akan ketemu di Pontianak insya Allah. Kumpul keluarga SMK. Ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan ada rezekinya, ada sehatnya, ada sempatnya. Jadi rezeki, sehat, sempat. Karena ada orang sehat tapi tak sempat. Ada orang sempat tapi tak sehat. Ya kan? Makanya harus rezeki, sehat, sempat. Apa namanya rezekinya? Rezeki sehat, rezeki sempat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.